Selamat malam, bertemu kembali dalam renungan tengah minggu. Kali ini hal yang saya mau bicarakan yaitu tidak mencari kepentingan sendiri. Terambil dari Filipi pasal 2 ayat 3. Saudara, ada satu kali seorang anak kecil jatuh ke laut dan ada banyak orang melihat di situ. Tiba-tiba satu orang pemuda terjun untuk menolong anak kecil itu dan anak kecil itu selamat. Maka banyak orang berkata, hebat pada anak muda itu. Tetapi anak muda itu senyum-senyum ketawa saja. Kemudian anak muda itu kembali ke tempat orang berkumpul tadi dan bertanya, siapa yang dorong saya tadi? Siapa yang dorong saya tadi? Saudara, hal ini kita belajar bahwa berbuat baik ada waktunya harus didorong, baru orang terpaksa untuk melakukan hal yang baik. Begitu juga Tuhan mendorong kita melalui Roh Kudusnya supaya kita terus menerus membuat baik. Saudara, Thomas tidak pernah memenangkan satu pertandingan pun di sepanjang karir berlari di sekolah menengah umum. Tom adalah seorang pemacu. Tugasnya adalah menentukan kecepatan lari untuk diikuti anggota timnya yang kemudian akan mendahulunya ke garis akhir. Ketika ia dapat berlari dengan kencang, ia memampukan rekan timnya untuk menang. Walaupun Tom tidak pernah memiliki tenaga cadangan yang cukup untuk menyelesaikan pertandingan dan menang, sang pelatih menganggap Tom sebagai anggota tim yang berharga. Dalam kitab Perjanjian Baru pun memerintahkan kita untuk berlari di dalam pertandingan iman dengan memikirkan keberhasilan orang lain. Kita diharapkan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Itulah yang tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4. Teladan kita untuk hidup seperti itu adalah Yesus Kristus yang meninggalkan kemuliaan surga untuk menjadi manusia seperti kita dan mati di kayu salib sehingga kita dapat beroleh hidup kekal. Tertulis dalam Filipi pasal 2 tadi ayat 5 sampai 8. Jika kita didorong oleh keteladanan Yesus Kristus, kita dapat membantu orang lain untuk bertumbuh dan berhasil. Kita seharusnya bersukacita saat hadiah kekal diberi atas pelayanan seperti Yesus. Maka banyak pemacu akan mendapatkan penghargaan khusus. Marilah terus berlari sehingga orang lain dapat menang. Diambil dari hamba Tuhan David M.C. Keslen. Saudara tidak mungkin kalah jika menolong orang lain untuk menang. Sekali lagi saya berkata, saudara tidak mungkin kalah jika menolong orang lain untuk menang. Masyarakat kita menaikkan posisi orang-orang istimewa ke dalam kategori bintang karena kemampuan yang mereka miliki di bidang olahraga, musik, akting, dan bakat-bakat yang lain. Para bintang yang paling dihargai dan dicintai adalah mereka yang menerima popularitas dengan sikap ramah dan selalu rendah hati dengan kebesarannya. Mereka adalah para bintang yang rendah hati. Para pengikut Kristus juga harus menjadi bintang dengan cara sendiri. Yesus berkata bahwa dialah terang dunia. Tertulis dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Kita juga dapat bersinar sebagai terang dengan menjadi tiada beraib dan tiada bernoda
sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 15. Itulah cara supaya kita dapat memerangi kegelapan di dunia yang penuh dosa. Kita juga dapat melihat Yesus sebagai sumber keteladanan rendah hati. Meskipun dia memiliki segala hak untuk mempertahankan tempatnya yang tinggi di surga bersama dengan Allah, tetapi dia telah mengosongkan dirinya sendiri. Dia tidak hanya menjadi manusia, tetapi bahkan seorang hamba. Begitu rendahnya kedudukan pencipta surga dan bumi. Yesus meneladankan sikap pelayanan yang sejati bagi saudara dan saya. Meskipun demikian, dia adalah bintang paling terang di seluruh jagat. Saat kita menjadi semakin serupa dengan dia, dengan Kristus, kita akan mengalami level up. Sekali lagi saya berkata, saat kita menjadi seperti Yesus, kita akan mengalami level up dan menjadi bintang-bintang yang terang dan bersinar. Dan orang-orang akan dibawa kepada Kristus melalui pelayanan kita yang rendah hati. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai bicara, tetapi biar Roh Kudus berbicara, biar Roh Kudus mendorong kami semua yang bicara, yang mendengar, untuk melakukan hal-hal yang baik seperti Yesus dengan rendah hati, sehingga kami boleh mengalami level up, sehingga banyak orang diberkati melalui hidup kami. Banyak orang boleh datang percaya Yesus melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.